Spesifiknya itu tentang sejarah kelam perdagangan candu, studi terkait destruksi moral masyarakat pribumi pada masa kolonial. Nah, untuk sekarang aku ngerasa benar-benar pengetahuan aku itu belum ada apa-apanya dibanding orang-orang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Man Satu Rembang. Kali ini bersama aku Ani Sotiana. Nah, sekarang kita ditemenin Kak Nada nih. Halo. Kan biasanya Kak Nada yang jadi host di podcast Man Satu Rembang ini. Kali ini giliran kita nih yang bakal ngobrol bareng sama Kak Nada. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak Nada kenalin dirinya dulu. Oke, sebelumnya kenalin, aku Kotrun Nada Nisrina Indari, biasa dipanggil Nada. Aku kelas 12 IPA 1. Oke guys, tahu nggak kemarin Kak Nada habis dapet juara lomba loh. Alhamdulillah. Nah, lomba apa tuh kira-kira? Untuk itu kita tanya langsung aja ya ke Kak Nada. Kak Nada boleh dong jelasin tentang lomba kemarin? Oke, jadi kemarin aku habis ikut lomba karya tulis ilmiah yang diadain sama Rembang Peps dalam rangka anniversary mereka yang ke-6 tahun. Nah, lomba itu sendiri mengusung tema sejarah kebudayaan Rembang. Dari tema tersebut, kita diperbolehkan untuk memilih salah satu tempat atau mengangkat ketiga tempat ini untuk dijadikan bahan karya tulis ilmiah. Di antaranya ada Lawang Ombo, Choan Kiong, sama Giong Bio. Untuk teknis pelaksanaan lomba itu sendiri gimana sih Kak? Jadi pertama ada skilling up, yang pastinya di situ mengundang narasumber supaya kita lebih tahu gimana sih cara penyusunan karya ilmiah yang relevan gitu, yang sesuai. Nah, kemudian ada study tour atau observasi secara langsung ke tempat-tempat tadi, ke Lawang Ombo, ke Choan Kiong, sama ke Giong Bio. Nah, di situ kita mulai penulisan karya tulis ilmiah, deadline-nya sampai tanggal 13 Juli. Di situ udah tuh free, kita tinggal tunggu pengumuman sampai tanggal 21 Juli. Pengumuman itu mengumumkan 5 finalis yang nantinya tanggal 25 Juli harus presentasi hasil karya tulis ilmiahnya. Nah, setelah itu sampai tanggal 29 kita free lagi, tunggu pengumuman akhir gitu. Oke, boleh dong Kak Nada sharing-sharing tentang karya ilmiah Kak Nada sendiri yang kakak pakai buat lomba kemarin. Oke, boleh banget dong. Kalau aku sendiri ngangkat tentang Lawang Ombo. Spesifiknya itu tentang sejarah kelam perdagangan candu, studi terkait destruksi moral masyarakat pribumi pada masa kolonial. Nah, di karya tulis ilmiah aku itu aku ngangkat tentang sejarah Lawang Ombo, arsitektur dan fungsi yang ada pada Lawang Ombo, serta upaya pengrusakan moral pada masyarakat pribumi terkait perdagangan candu pada masa kolonial gitu. Nah, kalau boleh tahu, selama persiapan lomba itu, siapa sih pembimbing Kak Nada? Aku dibimbing sama Pak Minan. Jadi selama persiapan sampai pelaksanaan lomba tuh Pak Minan terus ngasih motivasi ke aku. Kata beliau, gak masalah nggak dapet juara, yang penting kita udah ngasih semaksimal mungkin. Dan itu benar-benar tertanam di aku benar-benar nggak ngeharapin juara sama sekali kemarin, tapi alhamdulillah bisa dapet juara. Kak Nada kan nggak berekspektasi bisa dapat juara nih. Gimana sih perasaan Kak Nada setelah tahu Kak Nada dapat juara 1? Wah, kalau perasaannya sendiri ya kaget ada, senang ada, yang pastinya bersyukur banget ya. Kayak yang tadi aku bilang, menurut aku deadline-nya tuh sempit banget. Apalagi di situ aku nyusun cuman 4 hari, dimana sebelum tanggal 8 itu aku ikut KSM. Jadi sebelum tanggal 8 itu aku benar-benar fokus di KSM. Setelah tanggal 8 baru aku mulai penyusunan karya tulis ilmiah itu. Terus habis itu selain deadline penulisan yang sempit, deadline buat presentasi, persiapan presentasinya juga menurut aku itu lumayan sedikit banget. Jadi pas dapet juara agak kaget, terus yang pastinya seneng banget, bersyukur juga. Ya. Iya, alhamdulillah. Nah guys, itu cerita dari pengalaman Kak Nada. Stop dulu ya, stop. Kayaknya udah mau closing aja. Rasanya kurang afdol kalau aku nggak nanya-nanya Anis. Secara kan kemarin dia juga baru jadi juara 1 KSM Kimia tingkat kabupaten. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol tentang itu? Boleh dong Kak, tapi nggak usah aneh-aneh ya Kak. Nggak aneh-aneh. Aku cuma mau minta spill gimana cara kamu belajar selama KSM. Oke, tentunya cara belajar aku sendiri itu ya gimana belajar untuk olimpiade pada umumnya. Tapi untuk KSM ini aku lebih kayak tawakal banget sama Allah. Gimana caranya biar aku dapat juara itu lebih ke pasrahin semua sama Allah. Nah, pas hari Arafah tahu nggak Kak? Iya. Itu kan insya Allah doanya mustajab kan, dikabulkan. Terus aku itu berdoa, ya Allah semoga bisa dapat juara KSM. Terus
sebelum KSM malamnya itu aku sempetin buat tahajud dan berdoa sama Allah kalau emang rezekinya ya semoga aku dapet gitu. Oke, berarti selain ada ikhtiarnya harus diimbangi Iya, sama tentu. tawakalnya juga ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu siapa support system kamu selama lomba ini? Tentunya ada ibu yang aku minta doanya tentunya buat ibu. Awalnya aku tuh nggak berani kayak, Bu aku mau ikut lomba, nggak berani bilang gitu. Terus pas paginya mau lomba itu aku baru bilang, Bu doain ya aku mau ikut lomba. Terus ibu bilang, oh iya ibu doain. Nah setelah itu tentunya pembimbing aku itu berperan penting banget buat aku. Dimana pembimbing aku itu nggak pernah nuntut buat aku bisa dapat juara satu, kamu harus dapat juara satu, itu enggak. Kayak kalau emang rezekinya ya pasti dapat gitu. Terlepas dari pembimbing juga ada teman-teman kelas, juga teman-teman olimpiade lainnya. Oke, sebelum ini kan kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya. Nah, waktu itu kamu sempat ngasih pertanyaan ke aku. Kok bisa sih orang-orang menang lomba? Sekarang kamu udah dapet juara 1 KSM Kimia Kabupaten. Gimana? Udah dapet belum jawaban dari pertanyaan kamu? Udah sih, udah. Kayak apapun yang udah ditakdirin Allah pasti nggak mustahil kita buat dapetin itu. Nah, aku itu benar-benar awalnya nggak nyangka, tremor loh pas dapet kayak kabar kamu juara 1 KSM, itu benar-benar tremor, nggak nyangka banget asli. Terus setelah itu aku kayak mikir, oh kalau emang ditakdirin Allah buat dapet, bisa aja kita dapet, nggak mustahil buat kita dapet gitu. Nah, ini kan baru sampai tingkat kabupaten. Iya. Pasti ada provinsinya juga kan? Ada Tanggal berapa? tanggal 5 untuk aku di hari Sabtu sesi kedua. Semangat ya. Terus harapan kedepannya gimana nih? Untuk harapan kedepannya semoga di provinsi aku bisa dapet juara. Amin. Nah, untuk sekarang aku ngerasa benar-benar pengetahuan aku itu belum ada apa-apanya dibanding orang-orang di luar sana. Tapi semoga aku bisa memotivasi teman-teman semua buat semangat terus dalam belajar, tentunya di bidang yang mereka sukai juga kuasai. Wih, keren. Nah, untuk Kak Nada sendiri apa sih harapannya untuk kedepannya? Yang pasti 11-12 ya sama Anis. Aku berharap teman-teman khususnya di Man 1 Rembang bisa termotivasi supaya bisa berprestasi juga. Terus aku juga berharap semoga prestasi kali ini hanya sebagai pemantik supaya aku bisa lebih berprestasi lagi ke depannya. Guys, sekian ya podcast kita hari ini. Aku ada pantun nih guys. Bu Rina megang bonsai, lalu duduk sambil makan strawberry. Cakep. Podcast kita hari ini telah usai. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.